Shalom. Boleh sampah samping kiri, depan, muka, belakangnya saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan umat-umat yang Kau kasihi Tuhan. Kami kembali datang di hadirat-Mu Bapa, membawa setiap ucapan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik. Kami mau naikkan Tuhan pada pagi hari ini, sebab kasih-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang minggu ini. Engkau sungguh amat teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ibadah ini milik-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biar Engkau yang bertahta, berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama saya katakan, amin. Mari engkau yang merindukan Tuhan, bawa hatimu. Kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, kami mau nyanyikan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ini setiap hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Setiap hati yang merindukan Tuhan, bersama katakan, Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat kami lemah, Roh-Mu yang menguatkan setiap kami. Katakan, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan lebih lagi, katakan yes, sungguh kau hebat, perbuatanmu kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, yes Lord, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari tinggikan namanya. Haleluya, mari angkat suaramu, angkat hatimu, kita sembah, tinggikan namanya.
menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Di saat engkau berdoa, Tuhan yang menjadi jawaban setiap kita. Haleluya. Hatiku tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari jemaat Tuhan katakan, ku angkat hatiku tinggikan nama-Mu. Yes, angkat suaramu saudara. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus. Yes. Mari angkat suaramu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku angkat hatiku tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus. Anugerah terbesar yang kami boleh terima. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Katakan, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Suara-suara yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan atas kepala kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, keselamatan umat-umat-Nya. Haleluya. Engkau yang termulia, come on, Gereja Bethany Tower of Christ, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa yang membebaskan setiap kita. Amin. Hidup di dalam kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Bersama, mari jemaat Tuhan sama-sama serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga. Yes, termasyhur, perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Mari kau yang percaya ada kuasa dalam nama Tuhan kita. Lambaikan tanganmu saudara. Sorakan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan setiap kita. Amin. Nama yang telah Imani pujianmu saudara. Kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. oh nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, pada nama itu. Yesus Raja. Yesus Raja, segala raja. Bersama-sama katakan, Engkau yang termulia. come on. Engkau yang termulia di bumi di surga. Yes. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama. Katakan dengan iman saudara, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan punya kuasa dan diberikan bagi setiap kita. Amin. telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Oh padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Mari bersama-sama katakan, Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. ada kuasa. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Haleluya. Percaya kau telah diberikan kuasa daripada Tuhan. Serukan haleluya. Come on. Imani pujianmu saudara. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Yes. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalam. Ada kuasa. Kuasa tunduk dalam nama-Mu. Come on. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Yang dahsyat. Come on. Bersama-sama serukan. Ikuti saya saudara. Oh, 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 oh. Come on. Oh, oh, oh. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu saudara, katakan. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan. Ada kuasa kemenangan
hidup di dalam-Mu. Yesus, Kau ajaib kekal. Kau mau lebih lagi buat Tuhan kita, ada kuasa. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalam-Mu. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalam-Mu. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Katakan Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Yesus, Kau ajaib. sekali lagi katakan Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. haleluya. Suara-suara yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Katakan samping kiri kanannya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, untuk sukacita, untuk urapan kuasa yang daripada Tuhan telah mengalir pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah, meninggikan nama-Mu, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari bersama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Mari angkat suaramu katakan, ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat suaramu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, kami angkat. Ku angkat hatiku, Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan.
kehadiran. Sekali lagi katakan, Ku angkat hatiku, ku pandang Kau kudusanmu. Mari jemaat kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Tanda kita menyerah. Pada waktu kita menyerah, Tuhan yang turun tangan. Sekali lagi, Tuhan, ku angkat hatiku. itulah pengakuan iman kami Tuhan. Mata kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ambil waktu terbaik, sembah Dia saudara. Kami sembah Engkau Yesus, kami elu-elukan Engkau Yesus, kami tinggikan karena Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kau memberikan kuasa bagi kami sehingga hidup kami di muka bumi ini kami alami kemenangan Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, sebelum hatimu ditaburi benih firman itu, belajar menyembah. Beri penyembahan yang terbaik. Biar engkau pulang, engkau tidak ada dalam kondisi yang sama, engkau dimenangkan. Karena firman itu jatuh di tanah yang subur. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang berkasa bergaulat, Engkau yang menata hidup kami selalu alami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hati. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Bersyukur kami boleh memandang Engkau Yesus. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita-Mu yang baru. Kami saat ini akan duduk diam menerima firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami dengan hati murid Bapa. Beri firman-Mu, taruh dalam lidah bibir hamba-Mu Bapa. Kami siap ditaburi benih firman yang hidup itu dalam nama Yesus. Amin, amin di nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, saudara, saya sungguh bersuka cita, saudara, bersyukur ya
sangat exciting sekali dengan beberapa ya, baik tahun, bulan, setiap harinya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, ya, baik dalam pemulihan di gereja ini juga, saudara. Ya, akan ada banyak hal-hal perkembangan yang baru luar biasa yang akan Tuhan kerjakan juga dalam gereja ini dengan berbagai dinamika yang luar biasa, saudara. Ya, nanti dalam beberapa waktu biar nanti bagian Pak Gembala yang akan memaparkan. Tapi percaya Tuhan akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Pemulihan yang luar biasa terjadi yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, saudara. Ya, juga apa yang terjadi juga dalam domba-domba di FA melalui pembimbingan gembala-gembala FA, saudara. Ya. Dan itu sungguh detail, saudara, sungguh nyata. Ya, nanti kita akan belajar, ya. Tetapi juga satu sisi saya juga melihat ada beberapa orang yang terus berkeluh kesah, terus berjuang, saudara, tidak mencapai, tidak mengerti maksud pemulihan itu, saudara. Ya. Karena itu pagi hari ini kita belajar, ya, supaya dalam setiap pribadi kita engkau mencapai apa yang Tuhan maksud, saudara. Amin, saudara. Setiap saudara mau alami kemenangan di muka bumi ini, amin. Lambaikan tangan, saudara. Ya, cara kerja iblis, saudara. Ya, segala sesuatu, ya, seperti tema khotbah hari ini, cara kerja iblis. Setiap kita berperang pada sesuatu hal, tentu kita ini harus mempelajari, saudara. Ya, tetapi mempelajari seperti kadang-kadang bisa dicuri oleh iblis. Ya. Saya berusaha engkau bisa mengerti, ya, tetapi setidaknya kita akan belajar dalam waktu yang singkat ini. Dan itu akan memberkati saudara, ya, bahwa kita belajar dalam satu sosok namanya Yudas, saudara. Iblis itu tidak peduli seberapa kita ini dekat dengan baik gembala, ya, baik mentor, ya, apalagi dengan Tuhan Yesus. Dicatat betul ini. Iblis itu membidik Yudas, saudara. Ya. Saudara, dalam psikologi kita, kalau kita di dunia ini, saudara, kita punya kompetitor, ya. Baik mungkin lawan bisnis, ya kan. Mungkin lawan beneran yang kita mau berbuat yang tidak baik. Kalau lawan kita itu kita tahu, ya, mereka ini punya koneksi yang begitu dekat, ya, dengan para pejabat-pejabat yang tinggi mungkin, ya, orang-orang yang punya bintang-bintang, kita pasti kejar, saudara. Ya, karena kita melihat, wah, lawan kita itu bahkan kalau dengan, ya, dengan backupnya itu bukan hanya makan di restoran, bisa makan sewarung mungkin, ya, makan warung sama-sama dengan bintang-bintang itu. Saudara ngeri nggak, saudara? Ya, saudara punya lawan bisnis, saudara, ya, saudara lihat sendiri. Lawan bisnis saudara itu bisa satu warung makan yang sederhana, saudara. Ya, dengan orang-orang yang tinggi. Artinya apa? Kedekatan yang luar biasa. Engkau pasti nggak berani sentuh dia. Dan ini juga salah satu tipu muslihat iblis, ya. Pada waktu kita ini merasa dekat kepada Tuhan, saudara, dekat kepada gembala sidang sebagai donatur yang besar, ya, punya komunitas yang begitu luar biasa, ya. Tetapi ternyata dicatat di sini, iblis itu tidak peduli, ya. Saudara, koneksi apa yang paling besar? Selain punya koneksi kepada Tuhan Yesus. Saya waktu mempelajari, ya, apa nggak mikir, ya, iblis itu, saudara, ya. Ini koneksinya kan besar, saudara, ya. Saudara coba pertimbangkan, saudara. Renungkan ini, saudara. Ya. Artinya apa? Luar biasa, saudara. Kita tidak meninggikan iblis hari ini, tapi engkau harus tahu cara kerjanya, saudara. Bahwa kita jangan sampai ditipu dengan rasa aman yang palsu, saudara. Dibungkus dengan engkau punya segala aktivitas, kedekatan. Dan ternyata betul, dibidik betul ini Yudas, saudara. Karena apa? Karena cara kerja iblis, dia masuk lewat kelemahan kita, saudara. Amin, saudara. Dia masuk lewat kelemahan kita. Setiap kita, pagi ini saya rindu engkau bisa mengenali kelemahanmu. Saya perhatikan kalau di beberapa saya punya konseling, saya simpulkan bahkan banyak dari mereka itu nggak kenal diri mereka sendiri, saudara. Ya, yang lucu, yang aneh itu kadang saya menjabarkan, kamu ini seperti ini. Saya nggak tahu, Pak. Ya. Jadi saya harus kasih tahu siapa kamu sebenarnya, saudara. Ya, itu kan aneh, saudara, ya. Setiap satu logika yang paling tahu diri kita ini siapa, saudara? Ya, diri kita sendiri. Ya, tapi seringkali kita nggak tahu, saudara. Ya, nggak mengenal terutama titik lemahnya kita. Yudas Iskariot dicatat di sini adalah salah satu murid Tuhan, ya.
Huping Sianghu. Ya, teman kongko-kongko, kurang deket apa? Bilangan yang paling kecil 12. Ya, kurang deket apa lagi saudara? Tetapi dia kena bidik juga karena dia ada kelemahan, yaitu cinta akan uang saudara. Yohanes 12 ayat ketiga. Kisah maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus ya. Ya, ini bilangan yang sekali lagi ini bilangan yang sudah paling kecil ya. Kadang kita ini perlu merasa nggak aman saudara. Terlalu pede aman ternyata juga bahaya saudara ya. Ya, terlalu pede aman kadang bahaya, meremehkan semua. Buta akhirnya kalau kita mau lawan sama musuh terlalu kepedean, aduh musuh ini gampang. Ya, sampai semuanya akhirnya berantakan semua. Ya. Ayat kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ya. Dia tapi enggak nyadari dia pencuri. Saudara hati-hati, kalau mengakui pencuri kan kasar saudara ya. Tapi belum tentu loh saudara. Kita ini bukan pencuri saudara. Ya, belum tentu kita ini bukan pencuri. Kita selalu terpatok mencuri di mall ya, ngutil barang ya. Kita nggak sampai seperti itu saudara ya. Enggak. Tapi bisa mencuri hal-hal yang lain saudara. Yang bagian-bagian miliknya Tuhan saudara. Sehingga celah itu masuk. Ya. Yang bagian-bagian mungkin karyawannya kita. Sehingga celah itu masuk. Bahkan yang bagian-bagian anaknya kita. Ya. Saya lihat kadang-kadang orang tua yang tidak bijaksana itu luar biasa saudara. Ya, punya spirit factor yang tinggi ya. Di akhir hidupnya itu masih bisa mengakali anak-anaknya saudara ya. Ya. Saya kadang-kadang sampai bingung juga kok bisa ya. Sudah ya kalau ya maaf kalau di umur kalau 75 80 kan sebenarnya saudara kan ya. Menghadap itu lebih dekat saudara ya. Tapi masih berani ya. Tapi saat ini antrian tidak jelas, saya klarifikasi ya. Saat ini antrian tidak ada yang jelas ya. Kalau zaman saya dulu urut ya 80 dia kalau di Surabaya Pos saya ingat dulu ya. 70 ya kan, 80 70. Sekarang enggak ya. Sekarang random. Jadi semua harus waspada semua. Enak kalau situasi antrian ini tidak jelas. Jadi enggak bisa ngomong, wah aku masih lama, enggak bisa sekarang. Ya. Engkau mesti perhatikan di sini anak muda. Ya karena ini cara kerja iblis, tidak ada yang kerja setengah-setengah dia itu. Dia akan hancurkan terus ya. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nafsi orang miskin, melainkan seorang pencuri. Yudas ini dekat dengan Yesus, pemuritan langsung dengan raja di atas segala raja. Tetapi masih bisa punya sifat seperti ini saudara. Ya. Apalagi saat ini engkau tidak digembalakan langsung secara di dunia dengan Tuhan Yesus, dengan gembala FA yang sering dibohongi ya kan. Gembala FA itu kadang-kadang disebul-sebul handphonenya, mana sudah dekat ya, pernah kejadian dulu, mana sebul. Jadi seperti naik motor. Loh ini beneran saudara. Ya, mana sudah dekat ditiup itu handphone itu. Ya puji Tuhan ya, gembala-gembala FA ini kasih kesabaran luar biasa saudara ya. Ya permainkan terus ya kan ya. Tidak mengenal kelemahan diri sendiri, bahkan dicatat di sini. Kalau engkau ini tidak mengenal diri sendiri dan engkau berbuat yang salah, maka masuk fase yang lebih bahaya lagi. Engkau akan punya komunitas bahkan. Komunitas itu bukan hanya pengembalaan FA, tetapi ada komunitas permufakatan jahat saudara. Ya dicatat, saya lihat, wah luar biasa ya materi khotbah ini. Luar biasa. Hati-hati kenali saudara. Lukas 22:1. Ya, kejahatan itu akan berjenjang terus ya, menjadi konstruktif saudara ya, terbangun ya, membuat sebuah kekuatan yang lebih. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam, kepala dan ahli Taurat apa? Mencari jalan. Iblis pakai mereka ini. Cari jalan terus sampai dibuat komunitas. Demikian juga kalau kau cinta Tuhan, Tuhan juga akan cari jalan kau juga punya komunitas. Selalu ada pengembalaan FA yang lain saudara, yaitu permufakatan yang jahat saudara. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak, maka
masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12. Sekali lagi, ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada apa? Masuk grup FA-nya mereka ini, saudara. Ya, ngeri nggak? Saudara ingat nggak kemarin waktu di doa fajar itu, ya? Itu pas terjadi, dia saksikan ya, berapa anak-anak muda bilangan usia 40-an bisa punya komunitas ya kan. Holiday tanpa keluarga. Nah, itu aneh nggak saudara? Holiday kaum jomblo tapi sudah berkeluarga semua. Ya, apa yang mau dicari saudara? Ya, duniawi. Kalau holiday ya mesti yang normal, yang waras itu bawa istri sama anak-anak. Ini enggak. Ya, masuk komunitas ini. Hati-hati saudara. Kalau engkau ini masuk level dosa sudah punya FA-nya ya, family altarnya, permufakatan jahat, ini hati-hati. Hati-hati, dan itu disaksikan betul saudara. Mereka kumpul semua keluar pulau happy-happy dalam kondisi mabuk, berangkat ya. Kemana kira-kira? Yang kau jawab sendiri saudara. Ya, dalam kondisi mabuk berangkat. Dan itu usia 40, dan itu kekekalan yang luar biasa saudara. Masuk sebuah komunitas ya. Ayat 5, mereka sangat gembira dan bermufakat loh, sehati ini mereka ini. Sehati. Ya. Ngeri sekali. Ya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan gereja, nanti bisa ngumpul nanti. Bisa punya FA-nya sendiri saudara. Ya, kumpul semua nanti. Ya, terus bidik terus. Tembak terus. Ya. Nyaman ya, bahasanya sama. Roh itu berkumpul dengan roh yang sama. Ya. Hari ini engkau diberi peringatan yang dini, amin. Ya, supaya engkau juga alami yang berkemenangan, saudara. Tipu muslihat iblis ini luar biasa, terutama dengan membalik-balik perkataan, saudara. Ya. Kita belajar sebentar di Kejadian 3 ayat 1, ya, kita kenali ya. Adapun ular ialah paling cerdik. Firman aja katakan dipuji ini. Dia yang paling cerdik. Ya. Tipu muslihatnya bolak-balik. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman semua pohon, sudah dibalik ini. Dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah-buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok. Ayat 3, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun. Raba buah itu nanti kamu mati. Dibalik lagi ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, saya pernah menjumpai satu case seperti firman ini saudara ya. Mengenai tipu muslihat iblis pada waktu dia mengalami banyak kesesakan, kehancuran. Dan iblis bisik-bisikan dia ini satu perkataan saudara. Allah itu maha kuasa. Kalau dia mau dia akan tolong kamu. Tapi dia tidak tolong kamu. Lupa berbuat dosanya. Lupa ngelawan firman-Nya saudara. Hanya kasih kesimpulan aja. Yang dipakai itu kemahakuasaan Tuhannya. Dan dia tanpa punya pertobatan, kerendahan hati, dia yang fokus kepada tipu muslihat iblis. Iya benar. Tuhan kan maha kuasa. Ya. Kalau dia mau tolong ya pasti tolong. Kenapa dia nggak tolong? Jadi itu dihilangkan pertobat. Rangkaian pertobatnya dihilangkan semua saudara. Ya susah sekali itu sadar. Yang ditembak Tuhan nggak sayang, Tuhan nggak sayang. Aku benci sama Tuhan, wah ini repot, benci sama Tuhan. Saya setiap kali kalau ada case seperti ini dalam konseling, saya kepingin usir pulang sudah. Kenapa? Percuma saudara. Kalau saya mangkel sama mama mertua saya masih ada pertolongan. Ya kan? Bisa saya damaikan. Ya mangkel sama suami istri bisa. Nah kalau mangkel sama Tuhan saudara. Lu gimana lu? Sudah beneran lu saudara. Bener lu. Bahkan ada kita pernah jumpai orang itu bermarah-marah dengan kita. Dan dia keluar. Dan dia menyembah ilah lain. Dan dia sukses. Waktu bertemu dengan salah satu pendeta di sini, dia bilang, Pak aku ini sukses Pak. Nah kita pikirkan pemulihan. Dia katakan, aku ciong dengan Yesus. Dan aku berhasil dengan ilah yang lain. Kita langsung kehilangan semua juru saudara. Mati gaya semua saudara. Ya, sudah mentok semua saudara. Tipu muslihat. Sudah tipu muslihat itu sepertinya itu yakin, tetapi bukan itu yang dimaksud. Sudah perhatikan ya. Perhatikan di sini. Kalau engkau sudah kena tipu muslihat ini, ya, engkau berarti sudah masuk jerat. Saya nggak bisa paparkan setiap variabel dalam hidup karena banyak.
Ya, tetapi patokannya kalau engkau ada alami sesuatu yang tidak baik, saudara. Ya, ayo, ya, engkau bereskan, jangan dibiarkan terus. Ya, karena iblis itu masuknya itu dari namanya celah, saudara. Karena kita ini telah ditebus dan harganya sebenarnya telah lunas dibayar. Tetapi dengan celah itu dia bisa masuk. Bendungan yang hebat itu, saudara, ya, yang begitu besar. Pada waktu ada kertaan yang kecil itu seperti celah. Dia akan masuk air yang sedikit, masuk air yang lebih mengalir lebih besar lagi. Dan dia akan membawa tekanan yang lebih besar lagi. Sehingga protection itu tidak berlaku lagi, saudara. Mengerikan sekali. Ya. Salah satu juga celah iblis adalah menawarkan kenikmatan dunia. Ya. Saat ini luar biasa ya. Tiap langkah ke rumah makan difoto, ya kan ya. Kuliner ya kan. Nanti makan apa? Difoto ya kan ya. Enggak tahu makan beneran apa enggak saya juga enggak ngerti. Ya. Bahkan ada yang minum kopi itu foto, sudah kan ya. Sudah ada orang seperti itu, sudah. Ya. Dan itu beberapa orang yang dia tidak paham celahnya. Dia baca, dia buka itu. Ya, itu ditarik, saudara. Mau gaya hidup seperti itu. Ya. Dan sudah tahu gaya hidup itu sebenarnya dikali 30. Gaya hidup itu bukan makan sekali. Gaya hidup itu setiap kali engkau punya gaya hidup, engkau makan Starbucks atau mungkin sesuatu yang mewah, ya makan-makan yang mewah, minum ya kan. Itu dikali 30. Ya. Karena apa? Kebiasaan. Belum kopinya. Belum makannya. Lebih meningkat lagi liburannya. Waduh. Biasa liburan naik mobil, sekarang kepengen yang naik pesawat terbang, lama-lama naik antariksa. Sudah ada setelah ini kan. Ya. Karena apa? Lihat terus kelemahannya. Kalau engkau memang punya kelemahan di sana, engkau jangan ikuti, saudara. Engkau akan ketarik. Beresi kelemahanmu itu dulu sampai engkau merasa cukup. Ya. Dan di area sini saya juga, ya, saudara, setiap kali yang saya katakan ini sebenarnya dari pertempuran keluarga-keluarga, saudara. Setiap yang saya katakan di sini ini bukan sesuatu saya ambil cuplikan karena saya membuat sebuah variasi khotbah. Enggak. Ya. Semua dari celah yang mereka menghasilkan, ya, berbagai satu tragedi keluarga. Ya. Sampai mereka itu bisa pukul-pukulan. Karena dari seperti itu, celah itu ketarik liburan ya. Begitu lihat tetangga teman akrabnya libur, waduh, kaki ini langsung gatal semua, padahal gak ada nyamuk, sudah. Gatal semua. Ya. Loh, beneran sampai ada punya kartu kredit sampai 20, 30. Ya. Dan itu dipermainkan terus ya oleh iblis. Ya. Sampai masuk keturunan ilah itu malu. Dihancurkan terus, bukan hanya dia yang dihancurkan. Ya, keluarga itu akan dihancurkan. Kita harus merasa cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, amin saudara. Ya, tetangga, sahabat baik mau liburan lah, mau apa? Aku merasa cukup dalam Engkau Yesus. Engkau sedang menutup celahmu itu. Ya, aku merasa cukup. Kalau orang merasa cukup di dalam, ya, Tuhan, di dalam keluarga, ya di dalam keluarga ini ada yang aneh lagi. Karena gak pernah dipuji oleh suami istri, tiap waktu selfie sendiri, saudara. Sampai ada yang memuji itu teman lawan jenisnya, dan itu juga mengakibatkan pertempuran juga. Ya, dan ujung-ujungnya memang suami istri tidak pernah saling memuji. Ya, jadi di sini yang suami-suami istri, ya, yang gak pernah muji, cepat tutupi celah istrimu atau suamimu. Ini juga serius, saudara. Ya. Kapan terakhir istri atau suami di sini yang terakhir memuji istri atau suaminya? Angkat tangan sudah. 1 minggu yang lalu. Loh, nggak ada. Oh, saya kemarin, Pak. Ternyata tahun lalu, saudara. Ya. Ini juga banyak air mata loh, saudara. Banyak air mata di sini juga. Ya, iblis itu masuknya dari namanya celah. Tapi kita selalu apa? Mikir yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Ternyata celah itu sedikit, kecil sedikit. Baca medsos terus, sebelum tidur renungannya lihat status orang. Ngapain ya? A, B, C, D. Lumayan itu bisa setengah jam loh ya. Saya kadang pernah nyoba gitu ya. Apalagi kalau di IG itu ada namanya apa, reel, saudara ya. Nyambung, saudara. Dihitung, saudara, berapa lama nanti. Ya, lihat status, ya, dia ngapain ya kan. Belum lagi ngasih komen lagi, ya.
1 Timotius 6 ayat 10 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Selain cara kerja iblis juga pagi hari ini ditekankan ada satu namanya akar ya. Kurang uang ya. Pikirannya sudah mulai kotor ya, tidak adil ya. Cukup juga nggak puas ya. Lebih ya kan, juga berbuat yang lebih kedagingan lagi ya. Karena akarnya adalah cintakan uang ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Ya. Hari ini kalau engkau punya keinginan cepat kaya, sudah mulai ada nggak sabaran itu, hati-hati saudara. Karena cara kerja Tuhan itu kalau engkau mau diberkati, sepertinya engkau tuh mesti mundur sesaat, saudara. Engkau mesti merasa cukup dulu dengan cara hidup yang Tuhan itu mau, tidak seperti ikut apa yang dunia mau. Dan itu cukup menyiksa ya. Ya. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan ya kan. Cara kerja iblis ini tidak bisa dibuka di sini. Ya semuanya. Karena begitu banyak. Saya hanya memberikan satu pengertian yang paling penting kalau engkau ada sesuatu yang sedikit saja yang mengganggu hidupmu. Apapun itu. Ayo datangi Gembala FA. Ya, datangi. Apapun itu. Engkau punya rasa minder, engkau punya kemarahan, engkau bahkan pasif. Pasif itu juga masalah, saudara. Ya. Pasif itu punya dunia sendiri, ya, kesimpulan sendiri. Kalau engkau sudah pasif, ya, engkau tidak punya komunitas, ya, maka iblis itu akan masuk. Ya. Jangan malah celah itu malah diperbanyak dengan apa? Sendirian. Ya. Bahkan bisa menghabiskan umurmu tanpa sahabat. Setelah benturan dengan sahabat ini untuk mencocokkan sampai mencapai titik seimbang, saudara. Engkau memberi dan engkau diberi, saudara. Saya juga menjumpai ada orang-orang yang menghabiskan umurnya sendirian tanpa satu orang sahabat pun, saudara. Ya. Sampai sepertinya dia punya, maaf saudara, tingkat kewarasan sudah terganggu, saudara. Ya. Betul, karena pasif, karena sendirian. Ya. Supaya lebih mantap, ini Pak Sam juga tahu siapa yang saya maksud, saudara. Ini tidak ada sesuatu yang saya lebih-lebihkan. Pasif, sendirian, gak punya sahabat. Ya. Yang kedua, saudara, pengertian yang salah bahwa cara kerja iblis hanyalah makhluk jadi-jadian yang bergentayangan, yang membuat takut manusia saja dan orang yang lahir baru tidak dapat terperangkap oleh iblis. Meremehkan musuh maksudnya. Saudara, iblis itu memang tidak bisa ya, langsung masuk ke kita, tetapi dia punya juga cara membidik sehingga kita sepertinya juga seperti dalam kuasanya mereka. Salah satunya lewat panca indera kita. Apa yang kita dengar, lihat, ya, apa yang kita rasakan semua dari bau-bauan. Ya. Suatu saat saya pernah masuk suatu tempat tertentu dan bau itu bisa ganti. Dari yang wangi tiba-tiba berubah, bau yang busuk. Itu membuat bisa keder, ya, dari panca indera. Atau yang paling kemarin barusan terjadi dari berita-berita skor, ya, negatif, positif, negatif. Dan beberapa terjadi betulan karena ketakutan itu, saudara. Ya, dari panca indera. Ada celah-celah ya, yang engkau tidak menutupnya. Tapi iblis ini dia punya kuasa, saudara. Yes. Yang kita buka di Matius 10 ya, ayat ke-1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kadang ada beberapa penyakit yang diakibatkan oleh iblis, tetapi juga kita yang mengizinkan, saudara. Contoh, ya kan, kemarahan, ya, tidak bisa melepaskan pengampunan. Kita yang buka sendiri. Kita punya ilah-ilah yang lain selain Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya dia juga punya celah mengganggu panca indera kita. Ya, orang bilang bisa lihat ini, lihat itu, akhirnya jadi gila. Kacau semua panca inderanya. Ya.
dalam hidup saya pernah 2 kali dalam hidup ini, cukup 2 kali aja. Ya, saya bisa lihat secara kasat mata dan itu cukup mengerikan, saudara. Ya, saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus, aku persembahkan panca inderaku hanya melihat Engkau. Yang tidak aku lihat di bawah kuasa-Mu. Kaget, saudara. Coba saudara diam-diam bisa lihat sih, kaget gak, saudara? Dan saya pernah jumpai satu orang itu, dia gak bisa patahkan itu. Ya, bahkan bisa dengan dibanggakan, maka diceritakan ya, sesuatu yang dia dia menjadi orang yang lain dari yang lain. Jangan. Kita mesti bangganya hanya dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jangan yang lain, mengerikan sekali dibuka seperti itu. Ya, mengerikan sekali. Kita mesti punya kuasa, tubuh, jiwa, roh kita ini harus juga sehat, saudara. Ya, tapi dia punya kuasa. Ya, terutama luka batin. Ya, dia punya celah. Pada waktu pengampunan itu kita gak bisa mengampuni, maka Al-Gujo itu bersama dengan kita. Sakit itu akan timbul. Ya, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, anak-anak. Ya, ayo dalam nama Yesus. Kok kalau ngampuni, saya pakai bahasa Jawa, yang genah, bukan sudah. Ya, sudah itu repot, saudara ya. Pernah tapi 5 tahun yang lalu, ya kan ya. Ya, sudah Pak, ya. Tapi yang genah, saudara. Yang genah itu apa? Ada bahasa, ya, saya kasih istilah saudara, bahasa warung, saudara. Ya, suami istri ini celah ini banyak, saudara. Bisa enggak suami istri punya bahasa warung, ya? Luar biasa loh, saudara. Nanti kapan saya tak khotbah bahasa warung, saudara ya. Itu luar biasa, itu berkat besar itu. Ya. Tapi seringkali di sini suami istri seperti karyawan sama bosnya. Laporan tok, saudara ya. Bos kurang uang, bos, ya kan. Tambah lebih, ya kan. Alokasikan ini, ya kan. Ya. Sehingga celah itu masuk begitu banyak, saudara. Ya. Padahal surga itu miliknya kita. Ya. Saya tiap hari saya bersuka cita, saudara. Bukan apa yang Tuhan alami, Tuhan bekerja yang saya alami setiap hari. Tapi di firman saya kejar semua, saudara. Sampai hal-hal yang sederhana. Ya. Iblis dapat menimbulkan petaka. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jangan remehkan iblis. Iblis juga punya kuasa. Tetapi dia tidak berkuasa atas kita selama kita tidak membuka celah. Ingat itu, saudara. Amin. Ya. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Kalau buka celah berarti bahaya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan satu sahabat saya, saudara. Sahabat saya ini dari seberang, saudara. Tapi dia banyak memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dia nemui saya dan dia ini seperti kaget. Pak Tono. Terima kasih Pak doanya Pak. Saya selamat Pak. Dia seperti mau nangis. Ada apa Pak? Tenang Pak. Saya hampir mati Pak gitu. Saudara pernah dengar jalur tol Mojokerto Jombang, saudara? Pernah dengar? Jalur apa itu? Ya. Ada yang ngerti? Ya. Mojokerto Jombang. Ada banyak makam di sana, ada banyak kejadian di sana, kecelakaan di sana semua. Dan itu dimistiskan orang, saudara. Dan orang yang percaya itu jadi, saudara. Ya. Dan betul, ya. Ditunjukkan kepada saya, ngalami apa sih Pak? Pada waktu handphone foto saya lihat, saya kaget. Lu kok bisa hidup ya? Mobil itu tidak berbentuk, saudara. Habis, ya Honda Jazz baru beli 3 bulan atau 4 bulan, baru habis. Nah, terus saya tanya kronologisnya, Mbak, saya ini dari tol itu, jalur itu, saudara. Terus saya ini mengantuk. Saya bilang istri saya, gantikan saya setir. Istri saya yang ganti, nyetirnya itu nggak sampai 5 menit. Ya, berarti kan nggak mungkin juga istrinya ngantuk kan? Ini ngantuk, sini ngantuk kan? Ya enggak, sudah baru ganti 5 menit, ya kan? Dia juga belum tidur. Ya. Lalu tiba-tiba nggak sampai 5 menit mobil itu langsung dihantam. Mobil ini menghantam truk, sudah. Nah kejadian itu saya tanya, kenapa Pak bisa istri Bapak menghantam truk itu? Gini kejadiannya. Istri saya tuh lihat itu jalan itu lapang, nggak ada mobil. Kurang 1-2 meter langsung muncul gambar truknya, saudara. Kurang 2 meter muncullah bentuk gambar foto truk. Dan ternyata bukan foto, saudara, truk sungguhan, saudara. Dibuka langsung oleh iblis. Bang, tanpa ngerem, saudara.
Saudara bisa bayangkan ya. Saudara nyetir, ya, aku nggak mau ngerem sampai ketemu truk di muka aku itu. Cobaan saudara, kalau saudara nggak percaya tapi jangan dicoba saudara ya. Saya bilang, wih itu ditutup itu mata itu. Begitu kurang 2 meter dibuka, bang, habis. Ya. Lalu mobil terguling-guling. Dia keluar tuh dia merosot. Ronde kedua, mobilnya kan melintang saudara. Nggak sampai 5 menit, mobilnya dia dihantam. Padahal dia sudah banyak orang kerumunan sudah. Ada mobil-mobil yang sudah rem. Tiba-tiba masih ada yang mobil kecolongan. Kok bisa nyenggol bagian sedikit mobil saya. Dan mobil itu juga terguling-guling. Dia nangis, Tuhan. Maksudnya jangan sampai mobilku ini membunuh orang. Ini bapak ini baik. Dia cerita tuh dia tuh ngesot sudah. Dia mau panggil kamu enggak apa-apa. Karena hancur mobilnya juga. Ya. Dia panggil waktu dia bilang, enggak apa-apa, ada yang meninggal. Enggak ada, dia langsung tenang. Aduh, ya. Terus dia nunggu ambulan datang. Ronde ketiga. Kan enggak ada yang meninggal kan? Kedua kan enggak ada yang meninggal kan? Di seberang kecelakaan ini, di seberang saudara. Tiba-tiba ada mobil juga ngalami yang persis dia alami. Nabrak tanpa ngerem. Tetapi ini ada yang meninggal saudara. Langsung berhenti kecelakaan itu. Jadi pada waktu ada ambulan datang, Pak bukan buat saya Pak. Seberang itu baru kecelakaan Pak. Jadi di seberang itu belum dilaporkan saudara. Jadi ambulan itu akhirnya juga nggak tahu. Lu ada kecelakaan di mana seberang itu. Lalu dia putar dan mengambil ada korban jiwa. Dan berhenti kecelakaan itu saudara. Kalau itu nggak berhenti itu nyambung lagi nanti. Lu seberang nggak ada hubungannya saudara. Ya. Bersyukur kita dilindungi, amin saudara. Ya. Saya juga terima kasih Pak. Ya. Bapak juga membantu pelayanan tempat ini. Ya. Jadi saudara, apalagi kita ini bukan membantu pekerjaan Tuhan, kita ini anaknya Tuhan Yesus, amin. Ya. Membantu saja dilindungi Tuhan saudara. Jadi jangan pernah hahihi ya kan, wah remehkan. Iblis juga punya kuasa saudara. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam perangkap iblis. Efesus 6 ayat 11. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau mau perang itu pakai semua peralatan. Jangan mau perang pakai baby doll saudara, pakai daster ya kan. Pakai baju renang sudah. Maksudnya itu tidak ada persiapan. Ya, mau perang, mau melayani masih mangkel dengan istri, suami, masih nipu rekan kerja sudah. Ya, itu telanjang saudara. Kalau mau berperang artinya setiap hidup kita ini peperangan. Saudara. Engkau nggak melayani Tuhan pun juga setiap bangun tidur ya peperangan. Karena itu setiap hidup kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau darah dan daging tahu saudara. Tadi nyetir itu kan bukan darah dan daging itu. Jalan tol itu lapang kosong semua. Itu alam roh. Ya. Sebab itu ayat 13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya. Karena punya perlengkapan jadi bisa nembak. Bisa nangkis, bisa ngelawan, bisa bertahan. Coba kalau pakai baju renang sudah, mau perang itu, mau nangkis pakai apa? Ini dadaku tembakan sudah, ya mati konyol sudah, ya, marah-marah sudah habis semua, ya tipu muslihat. Ya. Sudah, saya beberapa hari yang lalu sudah ada kesaksian mengenai tipu muslihat ini. Ada konseling saya juga nggak kenal, juga bukan dari gereja di sini. Mereka ini keluarga baik. Sama-sama cinta Tuhan. Tetapi mereka kena tipu muslihat iblis ini. Sehingga mereka ini saling mempersilahkan diri pasangannya masing-masing untuk mengganti pasangannya saudara. Kamu cari suami lagi, yang istri bilang kamu cari istri lagi. Baik semua. Mereka bertempur demikian rupa. Ya. Mengerikan sekali. Ya. Nanti saya detailkan lagi. Ya, supaya tidak ngantuk saudara ya. Yang pertama itu ikat pinggang. Ya, Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat
pinggangkan kebenaran. Hidup yang benar. Sapu itu seperti menopang, saudara. Biar kebenaran itu yang menopang hidupmu, saudara. Amin, saudara. Bukan kebenaran dari dunia ini. Bekerja menggunakan cara-cara yang duniawi. Ya, karena di dunia juga punya berbagai hal-hal yang diperbolehkan, saudara. Ya, cara-cara yang di belakang licik. Ya, hati-hati. Tunggu, suatu saat nanti kau akan membayar. Semua hidup dalam benar, mendidik anak juga dalam kebenaran. Ya. Baik pada anak pertama, kedua, ketiga, pada suami juga harus benar, berkata yang benar. Ya, kalau suami istri ada perkataan yang sudah diedit dan ketahuan, waduh, percaya lagi nanti sulit sekali. Berikutnya saudara, baju sirah keadilan, seperti kita menerima keadilan Tuhan Yesus. Biar kita hidup, kita juga memberikan keadilan. Ya. Apa yang menjadi hak sekitar kita kita berikan, saudara. Supaya kita juga menjadi baik. Ya. Baju sirah itu melindungi ya, baik hati kita, jantung kita juga. Ya. Hati nurani kita. Ya, kan? Lanjut terus. Ya. Kasut pemberitaan Injil. Ya. Kaki kita 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayo keluarga-keluarga. Semua kakinya melayani Tuhan. Amin. Supaya nggak ada waktu ribut. Ya. Kalau semua melayani Tuhan kan punya bahan pelayanan semua. Pulang kan, ya kan? Semua diskusi semua. Karena semua anggota keluarganya melayani Tuhan ya. Saya punya anak juga melayani Tuhan, istri juga lagi khotbah di sekolah minggu. Yang pulang tidak bisa ribut ya. Karena bahannya banyak untuk sharing diskusi, saudara. Ya, jangan jadi pengangguran di gereja juga, jangan. Ayo melayani Tuhan di gereja ini. Amin, saudara. Perisai iman, ya. Beriman kepada kasih dan pengampunan Allah. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahatnya. Khawatir? Enggak, aku percaya. Allah yang mencukupkan. Suamiku ini selingkuh? Oh enggak, aku punya suami yang cinta Tuhan. Istriku ini boros? Oh enggak, dia istri yang bijaksana, punya iman. Bukan khawatir. Ya. Dan keluarga tadi yang saya katakan tadi ini tembus di sini sudah. Tiba-tiba itu khawatir sama suaminya. Ya. Dan tipu muslihat itu jalan. Ya. Waktu saya berkata, dan dia kaget ya kan. Kamu jangan sampai di kantor pada waktu foto, karena suamimu sudah menghindari, tiba-tiba waktu mau dijepret, itu orang di samping dia yang laki bisa tukar saudara. Wah aku kegedean, ketinggian bisa ganti. Lalu geser yang mana? Yang sama-sama pendeknya. Dan itu perempuan yang dimaksud, yang dia khawatir saudara. Jadi acara foto, yang laki kan sudah bikin perjanjian, kamu jangan deket-deket sama si A lo ya, oke ya kan ya. Dia deket sama laki-laki itu. Waktu mau difoto kan ketinggian gak sama, dia digeser. Nah geser, tukernya sama-sama pendeknya. Ya perempuan itu jebret sudah, masuklah ke medsos, rame saudara. Ya, itu ramenya tuh luar biasa. Saudara. Lalu acara-acara gathering di luar. Harusnya itu tidak ada karena ada perubahan yang tidak cepat diupdate sehingga keluar. Dan pas lagi waktu ada acara, kalau kegiatan di luar ada foto. Loh kok ya pancet ambil yang itu lagi saudara. Ya. Jadi waktu saya perhatikan itu, wah ini tipu muslihat iblis. Ya, mereka sudah menyerah, kita sudah menyerah. Kita sudah mau berhenti warga ini. Sudah ya mau pisah sudah. Ya, pisah baik-baik. Kok ada istilah pisah baik-baik saudara ya? Ya pisah baik-baik ya. Ada nggak pisah baik-baik saudara? Ya, ya. Pisah itu yang nggak ada baik-baik, itu kehancuran saudara. Ya. Dan pada waktu saya berdoa, saya ya kok yo pas ya materinya tipu muslihat iblis ya. Saya bagikan itu, kamu ini kena tembak tipu muslihat iblis ya. Mereka nangis lah. Mereka berpelukan ya. Lalu 2 hari 3 hari langsung mereka ini seperti ya pacaran mula-mula lagi saudara. Jahat nggak tipu muslihat iblis saudara. Mereka berpelukan, saya konfirmasi 2 kali kepada mereka. Bisa sayang ya kan semua. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ngeri nggak saudara? Ngeri sekali. Ya. Baik engkau juga terutama tipu muslihat kepada juga gembala FA-mu.
ditipu. Wah, gembala FA-mu itu cerewet menghakimi kamu. Wah, itu hati-hati. Apalagi memang ternyata memang ada beberapa gembala FA memang sangat cerewet, saudara. Ya, saudara ngerti maksudnya siapa, saudara? Ya, coba itu dibalik. Nggak kenal, ya, telaten. Bahkan kadang saya ini ketawa ya. Ada gembala FA itu ngalah-ngalahin saya, saudara. Saya siap 24 jam, saya kaget ya. Wih, hebat ini kayak UGD ini. Ya, hebat. Gitu nggak bisa terima kasih tuh, saudara. Ya, masih bisa marah, bisa marahi gembala FA. Lo coba sudah, saya kalau mau ya sedikit membela gembala FA ya. Mereka itu dapat apa sih, saudara? Dapat apa sih? Mereka hanya membalas kebaikan Tuhan, amin, saudara. Tapi itu dibalik. Wah, aku digosipkan, aku dihakimi. Ya. 1 Petrus 5:9. Semua yang bertugas maju ke depan. 1 Petrus 5:9. Ya, maaf saudara ya, saya ini ngobot ngomongnya saudara ya. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau ngelawan itu jangan iblis, pergi. Ya kan, ya. Ya kan, ya. Kalau kamu mau pergi, kalau enggak apa-apa. Jangan saudara. Lawan ya, lawan pergi. Ya. Gembala FA aku ini cinta aku. Itu yang teguh. Ya kan. Kalau aku merasa jelek, telak dalam nama Yesus. Aku punya istri yang cinta aku. Bukan istriku cinta aku, tapi lihat harinya kan ya. Bingung jadi gitu saudara. Ya. Karena waktu akhir konflik bilang gini, Pak ini bisa bertahan berapa lama? Loh, selama-lamanya. Ya, lu tak ada apa-apa soalnya. Loh enggak, nih bisa selama-lamanya ini. Ya kan? Ya mari kita buktikan, ya kan? Selama engkau ngikuti celah itu, saudara. Ya. Dan itu selama-lamanya. Itu miliknya kita. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Kita semua ini sama-sama menderita berjuang. Tetapi oleh darah Yesus, kita ngalami satu aja, kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Ya. Kita satu pujian, setelah itu ada penyerahan anak saudara. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Benar Tuhan. Dalam-Mu kami menerima segala hal yang baik Tuhan. Kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Amin. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi dalam nama Yesus. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari kita ambil waktu teduh sejenak saudara. Kita berdoa biar WL nyanyikan dengan lembut. Bapa dalam nama Yesus, sungguh kami semua bersyukur. Firman-Mu sungguh luar biasa, menghidupkan, menuntun, memperingati setiap kami Tuhan. Terutama pagi ini mengenai cara kerja tipu muslihat si jahat Tuhan. Supaya setiap kami yang mendengar pada waktu kami mengerti Tuhan, sesuai kehendak-Mu hidup kami di muka bumi, kami selalu alami kemenangan, pemulihan Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Bapa, Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini di dalam nama Yesus Tuhan.
Semua tutup mata saudara. Saya sungguh-sungguh minta dengan sungguh-sungguh yang engkau rindu. Engkau punya kuasa untuk menelanjangi tipu muslihat iblis. Pengurapan yang baru. Apa yang saya terima juga engkau terima. Engkau mengangkat tangan saat ini di dalam nama Yesus. Bapak, dalam nama Yesus kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dengan iman mereka meminta satu kuasa yang datang daripadamu Tuhan. Mereka bisa punya pengertian Tuhan. Pada waktu tipu muslihat itu bekerja, mereka langsung mengerti Tuhan. Dan mereka mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam nama Yesus aku impartasikan Tuhan. Terima dengan iman. Hidupmu mulai hari ini tidak dipengaruhi oleh tipu muslihat iblis. Tetapi engkau melihat dengan mata iman itu. Mata sesuai yang Tuhan lihat. Bahwa engkau akan punya hidup satu kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Turunkan tanganmu. Terima kasih Bapak. Bapak, setiap saat ini mereka juga yang mengalami Tuhan jatuh dalam tipu muslihat iblis. Kamu memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau memulihkan Tuhan. Keluarga tercerai berai Tuhan. Engkau menyatukan di dalam nama Yesus Tuhan. Orang tua, anak-anak orang tua Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap bisnis anak-anakmu yang terganggu oleh kuasa si jahat Tuhan, di dalam nama Yesus aku mohon belas kasihan-Mu. Pagi ini mereka menerima berkat yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Terima dengan iman. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus Engkau akan melanjutkan karya-Mu. Hamba-Mu kembalikan di syukur kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memasuki penyerahan anak. Saya serahkan kepada Pak Sam. Pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku puji Kau. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Lebih lagi angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. dengan iman saudara katakan, dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada di komunitas yang baik, yang boleh mengajarkan kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan di tempat ini sehingga kami boleh diberikan pengarahan Tuhan, digembalakan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh dicurahkan bagi setiap kami sehingga kami dapat mengalahkan setiap tipu musibah iblis Tuhan yang ada dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan segala roh kejahatan yang mengganggu kami tidak akan menyentuh setiap hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan persembahan, kami memberi dengan sukacita. Bila Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Semuanya untuk hormat kepujian nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan atau persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Berikut akan kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bersuka cita pada pagi hari ini karena kita akan melayani penyerahan anak dari saudara Edi dan juga saudari Lydia. Silakan maju ke atas. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Setiap anak yang telah diizinkan lahir di dunia sesuai dengan kehendak Tuhan dari kitab Musa itu, bahwa anak itu harus diserahkan kepada Tuhan karena orang tuanya adalah milik Tuhan. Jadi supaya anak ini tiap kehidupan di dunia ini biar disertai Tuhan sampai kembali ke surga. Saudara, kita punya saudara Edi ini sudah ikut ibadah di tempat kita ini dari PD, saudara. Cukup lama. Cuma menikahnya terlalu lama dia. Maka sekarang anaknya tahun 2022 baru lahir dia. Sebetulnya 10 tahun yang lalu dia cukup mestinya harus punya anak. Tapi puji Tuhan ya. Tuhan itu baik. Dia diberkati Tuhan, diberkati Tuhan dan juga diberi tulang rusuk yang terbaik. Dan kita melihat ya, luar biasa. Orang yang sabar, orang yang taat, tekun dan setia. Ya, punya iman, harap dan kasih. Tuhan itu selalu memberikan indah pada waktunya. Ya, dapat putra yang luar biasa, dapat pekerjaan yang luar biasa. Ya. Dari gerombolan dia dulu waktu PD itu, hanya dia saja yang nempel di sini. Yang lainnya kemana semua saya nggak tahu. Mungkin ke Jepang dia ya. Tapi dia buka rumah makan sushi ya. Saudara kalau perlu sushi, telepon dia. Mari angkat tangan saudara untuk memberkati anak yang telah diberkati, yaitu seorang putra bernama Wilky Christian Dinata. Bapa, sesuai dengan kehendak dan firman-Mu di Lukas 2:22, setiap anak yang telah lahir harus diserahkan kepada-Mu Bapa. Kami serahkan anak ini, seorang putra dari keluarga dari Edi dan juga dari istri Lydia Natalia, dan anak yang bernama
Wilky Krisdiandinata ini. Berkatalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini anak ini menjadi milikmu Tuhan. Tidak ada kuasa gelap bisa mendekatinya mulai hari ini. Karena sudah tutup bungkusan darah Yesus dari ujung rambut sampai telapak kaki, bahkan darah bilur Yesus. Tidak ada penyakit bisa mendekatinya. Karena Engkau menyertainya, dan Roh Kudusmu menyertai keluarga ini. Juga anak ini bisa besar akan mempermuliakan nama-Mu. Bagi dia Tuhan di mana-mana untuk mempermuliakan nama-Mu. Damai sejahtera, sukacita akan terjadi. Berkati orang tuanya Tuhan, saudara Edi ini. Berkatalah Bapa, Putra turun padamu. Kau melihara anak yang dititipkan Tuhan kepadamu untuk diberkati dan nama-Mu dimuliakan. Kau sebagai istri juga diberkati untuk memelihara anak-anak Tuhan ini dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati istri yang sangat baik ini dan kasih nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita selesaikan ibadah ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makasih Bapak. Makasih Bapak, Kau berkati jemaat-Mu yang tak sempat hadir. Pada saat mereka hadir, Engkau juga berkati seperti pada kami hadir. Berkati hamba-Mu, Pastor Hartono Tuhan, pakai di mana-mana untuk mempermuliakan nama-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami menerima berkat daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa iblis tidak bisa mengganggu kami lagi. Karena kami dalam perlindungan-Mu. Terima kasih. Mari saudara ikuti doa saya. Biar tangan saudara menghadap ke atas. Wajah juga ke atas. Tuhan Yesus, lindungi aku. Rohku, tubuhku, jiwaku. Dengan darah Yesus. Dengan Roh Kudus ada padaku. Sehingga celah iblis tidak bisa masuk ke dalam diriku. Karena aku disertai Tuhan. Hari ini, saat ini juga Tuhan ada padaku. Immanuel, Tuhan beserta. Aku percaya tubuhku ini sehat sampai Tuhan Yesus datang. Aku sehat dan keluargaku juga. Aku percaya diberkati Tuhan. Saling mengerti, saling mengampuni, saling memberkati, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan pekerjaan apa saja aku kerjakan, semua dari Tuhan. Yang ku jama berhasil, sukses di bumi selama di sorga. Aku percaya, aku naik, aku makin menjadi kepala. Aku diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekarang angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku, saudara saya sudah tutup bungkus dengan darah Yesus. Sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tidak akan ada iblis bisa masuk secelah kecil apapun. Dalam nama darah Yesus, engkau sudah disertai Tuhan. Dan apa yang kau jalankan semua sesuai dengan kehendak Tuhan.
Engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Kemuliaan Tuhan demi kemuliaan akan diperlihatkan. Engkau akan sukses di bumi. Engkau akan sukses di surga. Saudara-saudaraku, terimalah berkat itu. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang selalu menepati janji itu dan menyertai kita, melindungi kita, Immanuel itu. Memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan sertaimu di mana saja Anda berada. Baik dalam kota, luar kota, dan luar negeri. Kau diberkati Tuhan, amin. Padamu telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Yesus, Yesus kau ajaib kekal. Yesus kau ajaib. Yesus, Yesus kau ajaib kekal selamanya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.